Perkenalan anggota kelompok. Alivia Azahra Salsabila, NIM akhir 058, Amelia Ayu Nurpadilah, NIM akhir 068, dan Alinia Alfitri, NIM akhir 096. Pengertian hukum perjanjian. Hukum perjanjian adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan hukum kontraktual antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menciptakan hak dan kewajiban yang saling mengikat berdasarkan kata sepakat para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih yang melahirkan perikatan. Next, ada dasar hukum perjanjian yaitu bunyi pasal 1313 KUH Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Isi pasal ini menjelaskan konsep dasar perjanjian yang mengharuskan adanya kesepakatan perbuatan di mana setidaknya ada dua pihak yang saling mengikatkan diri menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis perjanjian. Yang pertama, perjanjian bernama atau nominat. Perjanjian yang sudah diatur spesifik oleh undang-undang atau kitab undang-undang KUH Perdata. Contohnya yaitu jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah, dan penitipan barang. Yang kedua, perjanjian tidak bernama atau innominat, yaitu perjanjian yang timbul dan berkembang dalam masyarakat namun belum diatur secara spesifik oleh undang-undang. Contohnya ada leasing, franchise, joint venture, atau kerjasama modal, dan production sharing. Yang ketiga ada perjanjian campuran, yaitu gabungan dari dua atau lebih perjanjian yang bernama. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait syarat sah perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata ada 4 sah perjanjian. Yang pertama ialah sepakat. Arti dari sepakat, para pihak sepakat mengenai hal-hal pokok. Tidak boleh ada batasan perjanjian atau kekhilafan. Yang kedua ialah cakap. Para pihak harus cakap hukum. Artinya para pihak harus dewasa, sehat pikiran, dan tidak dalam pengampuan. Yang ketiga yaitu mengenai objek perjanjian harus jelas, minimal dapat ditentukan jenisnya. Dan yang keempat ialah sebab yang halal. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Selanjutnya ada asas-asas perjanjian. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontra. Di pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, para pihak bebas membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, ada asas konsensualisme, yaitu perjanjian lahir, cukup dengan tercapainya kata sepakat. Yang ketiga ada asas pacta sunt servanda atau kekuatan hukum yang mengikat. Perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 ayat 1. Yang keempat ada asas itikat baik. Artinya perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat yang baik. Lalu di sini akan menjelaskan tentang wan prestasi. Wan prestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan bentuk wan prestasi. Yang pertama, tidak melakukan apa yang dijanjikan. Yang kedua, melaksanakan tapi tidak sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga, melaksanakan tapi terlambat. Yang terakhir yaitu bentuk perjanjian. Secara umum bentuk perjanjian itu ada, yang pertama ada lisan, yaitu sah karena asas konsensualisme atau asas yang memenuhi pasal 1320. Yang kedua yaitu tertulis di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak tanpa notaris. Yang terakhir ialah tertulis otentik, yang artinya akte itu tertulis oleh pejabat umum, wajib untuk perjanjian tertentu, misalnya jual beli tanah, perjanjian perkawinan. Nah, selanjutnya adalah wan prestasi. Wan prestasi itu adalah keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sebagaimana di perjanjian. Nah, perlu diingat bahwa prestasi itu berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Wan prestasi biasanya disebut dengan ingkar janji. Kemudian, ketentuan atau dasar hukuman prestasi itu dimuat dalam pasal 1238 KUH Perdata, di mana para pihak dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan
pihak harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan. Jadi sebelum dinyatakan pihak tersebut non-prestasi, pihak tersebut sudah dilakukan somasi atau teguran berupa surat. Namun pihak tersebut tetap tidak melakukan kewajibannya, maka pihak tersebut dinyatakan non-prestasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk non-prestasi. Bentuk-bentuk non-prestasi yang pertama adalah tidak memenuhi prestasi sama sekali. Nah, bentuk non-prestasi ini terjadi ketika pihak sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Contohnya, itu ketika seseorang berhutang tetapi tidak melakukan pembayaran sama sekali pada waktu yang telah disepakati. Nah, dalam hal ini, debitur itu benar-benar gagal memenuhi prestasi yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur. Yang kedua ada memenuhi prestasi tapi tidak sebagaimana dijanjikan. Nah, prestasi ini terjadi ketika debitur itu telah melakukan kewajibannya, namun hasil atau pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Misalnya, jika dalam kontrak perjanjian pengiriman barang itu dengan kualitas yang baik, tapi yang diterima oleh kreditur itu adalah barang dengan kualitas yang rendah atau berbeda. Nah, di situ meskipun debitur itu berusaha memenuhi kewajibannya, namun ketidaksesuaian itu juga bisa dianggap sebagai prestasi. Yang ketiga ada memenuhi prestasi tetapi terlambat. Nah, prestasi ini debitur itu memang melaksanakan kewajibannya, namun tidak tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati atau ditentukan dalam perjanjian. Contohnya itu pembayaran hutang. Debitur itu membayar hutang tetapi membayarnya setelah tanggal jatuh tempo. Nah, keterlambatan itu juga bisa mengakibatkan kerugian bagi kreditur, maka itu juga non-prestasi. Yang keempat ada melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Nah, non-prestasi ini itu terjadi ketika debitur itu melakukan tindakan yang secara eksplisit dilarang dalam isi perjanjian. Contohnya adalah menjual barang yang dijaminkan kepada kreditur. Padahal di perjanjian itu mengatur bahwa barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan selama masa kontrak. Nah, selanjutnya adalah akibat hukum dari non-prestasi. Akibat hukum dari non-prestasi ini dapat dilihat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yaitu pembayaran ganti rugi. Jadi salah satu akibat hukum utama dari non-prestasi adalah kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi kepada kreditur atas kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban, dan juga membayar bunga atau keuntungan yang hilang dari adanya non-prestasi itu. Dengan demikian, pembayaran ganti rugi ini bertujuan untuk mengembalikan posisi kreditur seperti semula sebelum non-prestasi terjadi, sehingga kerugian yang dialami dapat terkompensasi secara adil. Nah, selain pembayaran ganti rugi, ada juga pembatalan atau pemutusan perjanjian. Ini merupakan langkah hukum yang dapat diambil untuk mengakhiri hubungan kontrak yang tidak dapat lagi dijalankan secara efektif akibat non-prestasi. Yang ketiga adalah peralihan resiko. Nah, peralihan resiko ini artinya apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau penurunan kualitas barang selama masa non-prestasi, debitur itu harus bertanggung jawab atas resiko tersebut. Jadi, peralihan resiko ini itu menambahkan beban hukum bagi debitur karena tidak hanya harus memenuhi kewajiban, tetapi juga harus menanggung konsekuensi atas resiko yang timbul akibat non-prestasi. Yang keempat ada pembayaran biaya perkara. Nah, pembayaran biaya perkara ini itu apabila sengketa non-prestasi itu dibawa ke pengadilan. Jadi pihak yang dinyatakan non-prestasi itu biasanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Nah, kemudian ada upaya hukum non-prestasi. Upaya hukum non-prestasi yang pertama adalah somasi. Somasi itu merupakan surat peringatan tertulis yang berisi permintaan agar debitur segera melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada negosiasi atau mediasi untuk mencari solusi damai. Nah, negosiasi itu
adalah proses komunikasi langsung antara kreditur dan debitur untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak ketiga. Sedangkan mediasi itu melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang menguntungkan. Yang ketiga ada mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Jadi ini melalui proses pengadilan, kreditur itu dapat memperoleh putusan hukum yang mengikat dan dapat dilaksanakan untuk menegakkan haknya. Jadi pengajuan gugatan ini merupakan langkah terakhir yang memberikan perlindungan hukum formal bagi kreditur dalam menuntut pemenuhan kewajiban debitur.